teman-teman, namaku Anka Tama. Hari ini aku punya sebuah cerita khas Indonesia yang seru sekali. Yuk kita dengarkan kisah rusa dan kulomang dari Provinsi Maluku. Di Kepulauan Aru, ada sebuah hutan yang menjadi tempat tinggal sekelompok hewan. Selama ini, mereka hidup rukun dan saling bertoleransi. Tapi, akhir-akhir ini, ulah sekelompok rusa mengganggu mereka. Karena merasa paling hebat dan mampu berlari paling cepat, rusa-rusa ini jadi sombong. Mereka juga sering bertindak seenaknya. Mereka suka menantang hewan lain untuk berlomba lari. Saat menang, mereka akan merebut paksa wilayah tempat tinggal kelompok hewan yang kalah. Akhirnya, hampir semua wilayah hutan dikuasai rusa-rusa yang serakah. Suatu hari, kelompok rusa pergi ke tepian pantai yang indah. Pemimpin rusa langsung ingin menguasainya. Apalagi ketika tahu bahwa wilayah itu ditinggali oleh kelompok siput laut. Akan kurebut pantai ini dengan mudah. Mana mungkin siput-siput lambat ini bisa mengalahkanku dalam lomba lari. Seru si rusa jantan yang sombong. Ia menemui pemimpin siput laut yang bernama Kulomang. Si rusa kaget saat Kulomang dengan berani menerima tantangan untuk balap lari. Boleh saja, pemenangnya dapat memiliki wilayah pantai ini. Jawab Kulomang mantap. Si rusa tertawa dalam hati. Dasar siput bodoh, tentu saja aku yang akan menang, pikirnya. Keesokan harinya, si rusa jantan telah bersiap di garis awal pertandingan. Kawanan rusa lainnya ikut hadir memberi semangat. Tak lama, Kulomang datang sendirian tanpa kawan. Si rusa tertawa dan berkata bahwa Kulomang tidak memiliki teman yang mendukungnya. Sudah, ayo kita mulai saja lomba ini, balas Kulomang santai. Diam-diam, Kulomang telah mengatur strategi bersama teman-temannya. Sebenarnya ada 10 siput laut lain telah bersembunyi dan menempatkan diri masing-masing di tempat perhentian yang telah ditentukan. Siap? 1, 2, 3, lari! Teriak salah satu rusa memberi aba-aba. Rusa lari dengan santai. Ia berpikir untuk apa capek-capek berlari cepat. Toh Kulomang sudah pasti akan kalah. Sepanjang lomba ia terus mengejek Kulomang. Kau tak mungkin menang Kulomang. Menyerah sajalah daripada kau buang-buang tenaga, cibirnya. Kulomang hanya tersenyum. Untuk memamerkan kemampuannya, rusa pun mulai berlari kencang dan meninggalkan lawannya di belakang. Setibanya di perhentian pertama, ia menoleh ke belakang dan tersenyum puas. Si Kulomang pasti masih jauh di belakang, katanya tertawa. Siapa bilang aku masih di belakang? Tiba-tiba rusa terkejut mendengar suara Kulomang. Padahal itu bukanlah Kulomang, melainkan temannya sudah menunggu di titik perhentian pertama. Hah? Bagaimana mungkin kau sampai duluan? Rusa tercengang dan langsung berlari lebih kencang. Sebentar saja ia sudah tiba di pemberhentian kedua. Kali ini aku tak mungkin kalah, katanya sambil menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ia melihat Kulomang sudah berjalan di depannya menuju pemberhentian ketiga. Hei rusa, ayo semangat, aku sudah di depanmu nih, teriak Kulomang. Rusa bingung. Ia berlari secepat mungkin. Namun setiap kali ia tiba di titik perhentian, selalu saja Kulomang sudah lebih unggul darinya. Kakinya mulai sakit dan lelah. Tapi ia tak mau kalah dari siput. Rusa terus memacu dirinya untuk berlari lebih cepat. Hingga akhirnya ia tiba di pemberhentian terakhir. Alangkah kagetnya ia melihat Kulomang sudah menunggu di garis akhir. Kehabisan tenaga dan malu, rusa pun jatuh tersungkur ke tanah. Hewan-hewan lain yang menonton pertandingan itu tertawa mengejek rusa.
Hei, rusa sombong. Sekarang kau sadar kan? Kau bukanlah hewan tercepat dan terhebat. Siput yang lambat ini justru lebih hebat darimu. Sejak saat itu, pemimpin rusa dan teman-temannya tak lagi sombong. Mereka juga mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut dari hewan lain, sehingga kehidupan di hutan kembali damai. Kecerdikan Kulomang pun menjadi rahasia para hewan yang kini hidup bahagia. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong meski memiliki kelebihan. Selain itu, kita juga harus cerdik dalam mengatasi masalah dan tantangan yang kita hadapi ya teman-teman.